Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala oleh karena berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati udara segarnya milik Allah. Dengan pertemuan di pagi hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam bimbingan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya hormati Bapak Kepala SMP 3 Cibadak, Bapak Ibu Dewan Guru, serta tenaga pendidikan, dan para siswa-siswi SMP 3 Cibadak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah di pagi hari ini berkat kudrat inayah Allah Subhanahu wa taala, jadi yuk kita sama-sama pahami bahwa setiap tindakan kita, apa yang kita lakukan, kita harus berhusnudzon, bersangka baik bahwa semua yang terjadi pada diri kita ini adalah berkat skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang bisa memastikan hari ini adik-adik bisa atau Ananda bisa sholat di hari ini? Tidak ada yang bisa memastikan. Tidak ada yang bisa memastikan hari ini saya bisa bertemu dengan keluarga besar SMP 3 Cibadak. Tidak ada yang memastikan. Ini adalah semata-mata skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita bersyukur dengan pertemuan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, terus terang saja ini bahwa merasa berbangga sekali ya, bahwa kegiatan seperti inilah yang harus terus dipertahankan dan dilanjutkan. Ya, ini kegiatan seperti ini, pembinaan rohani seperti ini, kegiatan duha seperti ini, kegiatan tausiah seperti yang tadi dilakukan oleh ibu penceramah tadi, ini kegiatan yang luar biasa dan harus selalu dipertahankan. Oleh karena itu, SMP 3 Cibadak sudah memberikan contoh dalam hal ini. Tepuk tangan untuk SMP 3 Cibadak. Ya. Apalagi di pagi hari. Ya. Dimana sebelum kita melakukan aktivitas, kita lebih dahulu diawali dengan pembinaan rohani. Sebelum kegiatan-kegiatan yang lainnya. Oke. Kalau saya melihat ya, tujuan pendidikan ya, tolong adik-adik sekalian disimak, silakan dibaca di undang-undangnya, bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk menciptakan generasi yang beriman dan berakhlakul karimah. Selain itu cerdas dan berprestasi. Jadi mana duluan anak? Duluan mana? Antara cerdas dengan berakhlak mulia, duluan mana? Duluan berakhlak mulia. Jadi kegiatan seperti ini adalah mengarahkan tujuan yang pertama, menciptakan generasi yang berakhlakul karimah. Kesananya belajar di kelas, baru menciptakan generasi yang cerdas, yang pintar. Sekarang Bapak tanya nih, Bapak ada kesempatan. Adik-adik mau sukses kehidupan? Mau jadi orang sukses? Mau jadi orang yang dibanggakan oleh orang tuanya? Mau?
Yang membanggakan alumni SMP-nya mau? Oke. Syaratnya adalah pertama, jadilah siswa atau orang yang soleh soleha. Apa kuncinya? Kalau mau sukses, jadilah orang yang soleh soleha. Itu kuncinya. Ya. Kalau menjadi orang pintar, itu nomor sekian. Yang pertama itu orang soleh dulu. Penelitian sudah membuktikan orang yang sukses itu adalah orang yang soleh. 80% orang yang sukses di dunia ini, di Indonesia juga, adalah orang-orang yang memiliki EQ yang tinggi dan SQ yang tinggi. Bahasa sarjana S2 mah gitu. Apa yang memiliki SQ yang tinggi? Memiliki spiritual passionnya tinggi. Artinya akhlakul karimahnya tinggi, bagus. Itu yang orang sukses. 80% adalah sukses dari SQ dan EQ, emotional quotient. Saatnya jam pertama memulai. It's time to begin the first lesson. Baik, ya sebentar lagi ya. Karena yang utama itu adalah menciptakan akhlakul karimah. Biar belajar mah tundahlah sebentar. Jadi itu kuncinya. 80% orang sukses sekali lagi adalah dari yang memiliki SQ-nya tinggi, spiritualnya bagus, keagamaannya bagus. Hanya 20% orang yang sukses dari memiliki IQ yang tinggi. Gitu. Jadi mending soleh, mending pinter. Sekali lagi, tolong jawab semua. Mending soleh, mending pinter. Mending soleh, tapi pinter. Dua-duanya raih. Tapi daripada pinter saja, mending apa? Mending soleh. Kebetulan kepala sekolah juga Pak Soleh, gitu. Jadi cocok di sini. Gitu. Oke, saya lanjut sedikit. Hari ini kita sama-sama akan melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu sholat sunnah, ya, sholat sunnah, ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sholat duha minimal 2 rakaat, boleh sampai dengan 8 rakaat, gitu. Minimal 2 rakaat. Di sini berapa rakaat? 2, minimal 2 rakaat. Lakukan. Tetapi tolong dari sekarang niatkan dalam hati, sholatnya bukan karena disuruh. Sholatnya bukan karena rutinitas, tapi sholat duhanya niatkan yang pancet. Tahu pancet gak? Niatkan yang dalam. Saya sholat duha dengan tujuan melaksanakan syariat Islam, melaksanakan anjuran sholat sunnah, dan di situ nanti ada doa setelah sholat duha. Silakan panjatkan doa, mau jadi apa, mau jadi apa, mau bagaimana. Sok berdoa sing khusyuk agar tercapai cita-cita. Itu. Apalagi kalau sudah nanti menginjak dewasa, sudah balik. Anak-anak perempuan sekarang sudah balik. Lewat dari 9 tahun sudah masuk ke balik kalau anak perempuan gitu. Laki-laki pun 15 tahun sudah masuk ke balik gitu. Kalau ukuran fikihnya gitu ya. Nah, pengertian balik itu artinya pertanggungjawaban ibadah sudah tanggung jawab masing-masing. Sok sing khusus sholatnya agar betul-betul mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholat. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Betul nggak? Kita tidak tahu usia kita sampai hari apa. Karena Allah akan menjemput ajal manusia tidak pilih-pilih dulu. Mau yang muda dulu, mau yang tua dulu, mau yang sedang dulu. Itu Allah tidak pilih-pilih dulu. Sudah ada ketentuannya. Coba sholat ini lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena amal yang pertama kali akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali akan diminta pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumal qiyamah adalah sholatnya. Kalau sholatnya ada, baru ditanya yang lainnya. Zakatnya, infaknya, sodakohnya, hajinya. Yang lainnya akan ditanya baru. Saumnya. Kalau sholatnya
Ada. Makanya sholat itu ibarat angka 1. Kalau kata Pak Abdul Fatah Ghazali mah, angka 1 sholat itu. Kita sodako dapat 0, 1 dengan 0, 10. Kita sahur 0 lagi, 100. Kita infak 0 lagi, 1000. Terus tiap tambahan amal ibadah tambah 0, 0, 0. Akhirnya jutaan, puluhan juta, miliar dan sebagainya. Karena ada apanya? Ada angka 1-nya. Karena ada sholatnya. Cobalah jadikan sholat kita bukan hanya sholat di masjid, bukan hanya sholat di lapang, tapi sholat dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tuh, kan janji itu teh. Dina doa awal sholat kan janji di situ. Qul inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi ikhlas sholatnya. Oke ya, mudah-mudahan karena waktu singkat, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekali lagi ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak berdoa juga, mudah-mudahan kalian menjadi siswa dan siswi yang soleh dan soleha. Kemudian bila nanti sudah selesai menimba ilmu, mendapat kehidupan yang layak dan sukses untuk dunia dan juga akhirat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.